الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس العزيز العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ الأكوان في يومنا هذا إلى يوم القيامة. وهو الذي أنزل الله إليه القرآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pernahkah kita memperhatikan ataupun memikirkan segala macam makanan yang telah kita konsumsi untuk menopang tubuh atau badan kita ini? Itu semua berasal dari bawah kita atau bersumber dari tanah. Mari kita perhatikan nasi yang kita makan, bukankah berasal dari beras, kemudian beras itu dari padi, kemudian padi itu tumbuh di bawah kita yaitu tanah. Begitu juga dengan sayuran maupun buah-buahan, biji-bijian yang lain, itu semua adalah tumbuh dari bawah kita yaitu tanah. Jika badan atau tubuh ini membutuhkan suplemen dan penambahan imun dengan makanan-makanan bergizi tersebut, maka bagaimana dengan hati dan jiwa kita? Apakah hati membutuhkan makanan? Maka tentu hati dan jiwa membutuhkan makanan. Lalu pertanyaannya, apakah yang menjadi makanan hati atau jiwa tersebut? Maka jawabannya adalah makanannya yang berasal dari yang maha tinggi, dari yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Makanan tersebut adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim adalah sebagai obatan hati, penyejuk jiwa, makanan yang paling mulia yang diturunkan dari yang maha mulia, Allah yang maha tinggi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika badan kita atau tubuh kita ini kita tidak rela membuat ataupun tidak rela merasakan kelaparan, atau tidak rela melihat badan kita ini menjadi tidak sehat karena kurang konsumsi makanan, lalu bagaimana dengan hati kita yang kita tidak bisa ataupun yang secara batin yang tidak terlihat? Maka renungkanlah, jika kita tidak rela tubuh atau badan kita ini kelaparan, maka bagaimana dengan hati dan jiwa kita yang merupakan, kita ketahui bersama bahwasanya hati adalah mahallun nazurillah, tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak melihat pada bentuk tubuhmu, rupa wajahmu, kemudian pada harta-hartamu. Allah tidak melihat demikian. Akan tetapi Allah memandang, Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lalu apakah yang membuat hati kita? Pertanyaan kembali kepada kita semua, dan temukanlah jawabannya pada kita semua tentunya.
Sungguhnya apa yang membuat hati kita untuk tidak mau atau tidak senang dengan hidangan termulia ini, itu Al-Quranul Karim. Kemudian apa yang menjadi alasan kita sehingga tidak mau untuk belajar, memperbaiki bacaan maupun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Karena kita ketahui bahwasanya sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian, bukankah kita saja mendengar keutamaan, fadilah ketika kita membaca atau mendengar Al-Quran, apalagi mempelajarinya dari guru-guru kita, Masya Allah. Maka, oleh karenanya, marilah kita semua, kami mengajak kita semua untuk terus-menerus membaca, apalagi di kampung kita, Kampung Subul Salam, yang mudah-mudahan program kita terus berjalan, walaupun al-yaum al-ayat, satu hari satu ayat minimal, apalagi lebih, itu luar biasa. Itu semua tujuannya tidak lain dan tidak bukan melainkan menjadikan Al-Quran tertanam dalam hati kita, menjadi sebuah kebutuhan primer kita yang jika kita tidak baca maka ada sesuatu yang hilang rasanya. Ma'asyiral muslimin, sudah jemaah rahimakumullah, kampung Al-Quran sesungguhnya dalam bahasa Arab disebut dengan qaryah Qur'aniyah, adalah susunan idhofah yang luar biasa jika kita lihat maknanya. Kita ketahui bahasanya jika suatu benda disandarkan dengan Al-Quran, maka benda tersebut akan otomatis menjadi mulia. Kita ambil contoh satu helai atau satu lembar kertas kosong putih. Ketika tertulis di sana firman Allah, kalamullah Al-Quranul Karim, maka seketika lembaran tadi akan menjadi mulia bersama covernya, cover dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan qaryah ataupun desa atau kampung yang disandarkan kepada Al-Quran, kampung Al-Quran? Maka mudah-mudahan ini adalah sebagai doa kampung kita menjadi kampung yang mulia, sehingga dalam Al-Quran menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang indah, kampung yang indah lagi baik, dan Allah ampuni segala penghuninya. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk dalam sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan menurunkan kepada mereka, melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat yang kami sampaikan ini ada manfaat untuk kami pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu hidup bersama Al-Quran, selalu bertambah keberkahan, dan mudah-mudahan Al-Quran di kampung kita menjadi di Al-Quran menjadi tumbuh dalam hati kita, kemudian bisa mewarnai daripada kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وعظم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tafuzun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حفظ أبناءنا القرآن واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأقر أعيننا بهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه بفضله يعتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا